Halo, perkenalkan nama saya Adartono, NPM 2511063. Pada video kali ini, saya akan menganalisis putusan perkara nomor 22 garing KPPU strip L garing 2007. Kasus posisi yang terdiri dari pendapat KPPU dan pendapat pelaku usaha dikenakan sanksi. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 1, pasal 19 huruf A, serta pasal 25 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktek monopoli jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Persero dengan alamat kantor Kota Kebayoran, Kemayoran, Blok B12, Kafling nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PT AB1. Duduk perkara menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima laporan hasil pemeriksaan lanjutan, selanjutnya disebut LHPL, yang menyatakan pada pokoknya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT AP1 adalah PT AP1 memonopoli jasa warehousing atau terminal kargo di Bandar Udara Hasanuddin, Sulawesi Selatan melalui Strategic Business Unit yang bernama Speed and Secure Warehousing, selanjutnya disebut SSD Warehousing. Akibat monopoli yang dilakukan oleh PT AP1 menyebabkan PT AP1 menetapkan tarif jasa pelayanan kargo yang memberatkan pengusaha ekspedisi muatan pesawat udara, selanjutnya disebut EMPU. Sebagai konsumen jasa pelayanan kargo di Bandar Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Penjelasan tersebut patut diduga sebagai bentuk monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan sehingga melanggar pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf B dan C serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun dugaan tersebut disanggah oleh terlapor dengan diberikannya tanggapan dari PT AP1 pada tanggal 13 Mei 2008 yang pada pokoknya adalah dalam pengelolaan jasa layanan kargo PT AP1 hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian PT AP1 tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan dugaan-dugaan tersebut dan dokumen beserta alat bukti yang diberikan Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yaitu sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan pasal 26 ayat 1 berbunyi, penyelenggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 selanjutnya disebut PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandar udaraan pasal 26 ayat 1 berbunyi pelayanan jasa kebandar udaraan di bandara umum yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja bandar udara umum dapat dilimpahkan kepada badan usaha. Bahwa pada tahun 1993 PT AP1 ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola bandara Ngurah Rai sampai Bali, Polonia sampai Medan, Juanda sampai Surabaya, Hasanuddin sampai Makassar, Sepinggan sampai Balikpapan, Francisco Kaisepoy sampai Biak, Samratulangi sampai Manado, Adi Sucipto Yogyakarta, Adi Sumarmo sampai Surakarta, dan Syamsuddin Nur sampai Banjarmasin. Bahwa keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan bandar udara umum selanjutnya KM 48 Tahun 2002. Bahwa KM 48 Tahun 2002 pasal 34 huruf A berbunyi, usaha kegiatan penunjang bandar udara yang terdiri dari banyak macam jasa pelayanan yang salah satunya ialah jasa penanganan kargo. Bahwa keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 selanjutnya disebut KM 29 Tahun 1997 tentang struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum pasal 11 berbunyi, poin A, pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang dilayani sepenuhnya oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, besaran tarifnya ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan. Poin B, pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang dilayani secara bersama-sama oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau perseorangan
Besaran tarifnya ditentukan oleh penyedia jasa. Dan poin C, untuk tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat berupa tarif tetap yang didasarkan atas satuan jasa dan tarif variabel. Bahwa dalam tanggapan atau pembelaan PT AP1 menjelaskan bahwa PT AP1 memberikan pelayanan jasa kebadar udaraan di Bandar Udara Umum untuk pelayanan kepentingan umum guna menunjang keamanan, keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas udara penumpang dan atau kargo. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Undang-Undang Penerbangan, serta pelaksana di bawahnya, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang penerbitan penumpang, barang, dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 1997 tentang struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kebadar udaraan pada bandara udara umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tim pemeriksa dalam LHPL dan pembelaan yang disampaikan oleh PT AP1, Majelis berpendapat poin A, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan PP Nomor 70 Tahun 2001, PT AP1 adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan jasa kebadar udaraan. Poin B, bahwa berdasarkan KM 48 Tahun 2002, salah satu jenis pelayanan jasa kebadar udaraan adalah jasa kegiatan penunjang bandar udara, termasuk di dalamnya adalah kegiatan jasa pelayanan kargo. Poin C, bahwa berdasarkan KM 29 tahun 1997, PT AP1 memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif jasa pelayanan kargo di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Bahwa dengan demikian, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa PT AP1 memiliki hak monopoli untuk mengelola Bandar Hasanuddin Makassar termasuk kegiatan jasa penanganan kargo yang merupakan bagian dari kegiatan penunjang bandar udara dan menetapkan tarif jasa pelayanan kargo. Kemudian Komisi Pengadilan menyatakan bahwa PT AP1 secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa PT AP1 secara sah dan meyakinkan tidak melanggar pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga tidak melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Memerintahkan kepada PT AP1 untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Menurut pendapat saya mengenai kasus ini, bahwa saya setuju dengan putusan yang diputus oleh majelis, dikarenakan menimbang PT AP1 yang telah melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah melakukan pemonopolian dengan penguasaan posisi yang dominan, di mana PT AP1 menetapkan tarif jasa yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan menetapkan tarif jasa pelayanan yang merugikan bagi pengusaha ekspedisi muatan pesawat udara sebagai konsumen jasa pelayanan kargo di Bandar Udara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, putusan yang menetapkan PT AP1 tidak melanggar pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikarenakan pemonopolian yang dilakukan PT AP1 tidak menghalangi pelaku yang lain dalam melakukan usaha yang sama serta tidak mematikan usaha pesaingnya di bidang yang sama. Dan pasal 25 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meskipun PT AP1 menggunakan posisi dominannya untuk melakukan pemonopolian, namun ia tidak menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mematikan persaingan usaha dan tidak menghalangi pengembangan teknologi, justru malah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa kebadar udaraan di bandar udara umum untuk pelayanan kepentingan umum guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas penumpang atau kargo. Sekian video dari saya, terima kasih.